Guys, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya meneteskan air mata, tapi bukan air mata sedih, air mata haru ya guys. Apa guys, gugatan saya kepada Presiden Republik Indonesia ya, nah, oleh Mahkamah Agung telah diputus hari ini ya guys ya, fakta. Apa guys putusannya? Bahwa saya menyatakan keberatan atas penjualan pasir laut ke Singapura oleh Mahkamah Agung berkat doa Anda semua, doa saya, doa istri, doa anak-anak, dan doa mahasiswa saya serta rekan-rekan dosen saya di Fakultas Hukum Unisula. Saya menetekkan air mata guys. Gugatan saya atas uji materi penjualan pasir laut dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ya. Saya bertekad untuk memberi segala yang ada pada diri saya. Seluruh tenaga pikiran bersama saudara-saudara kita rebut kembali. Di Indonesia ini pemerintahnya pemerintahan kleptokrasi, pemerintahan maling. Itu Pak Prabowo berkali-kali mengatakan itu. Kata Pak Prabowo, di Indonesia itu politik dikuasai oleh pemodal super kaya. Sehingga apa yang terjadi di sini politik oligarki. Dan kita tahu banyak di antara itu keputusan itu pasti akan merugikan kroni-kroninya Pak Jokowi ya Mbak Agi ya. Pasti dan sangat ya Mas Herzl, terutama keputusan yang baru-baru ini, apalagi yang memenangkan keputusan itu adalah pengacara Muhammad Taufik yang menggugat ijazah Pak Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta yang ya belakangan ini kan sangat gencar sekali Pak Taufik ini. Ya, dan kemenangan Mas Taufik tadi nyebutnya begitu ya, yang di MA ini, di MA ya Mbak Agi ini ya, soal pasir laut itu. Saya kira ini keputusan yang sangat heroik dan nasionalistis gitu sebenarnya Mbak Agi, karena memang ekspor laut itu kan seperti menjual tanah air kita ke Singapura. Tanah air. Ya. Negara kita ini adalah negara yang sangat kaya raya, tetapi rakyat kita miskin. Tuh, ini paradoks. Kenapa ini terjadi? Elit kita banyak yang pembohong. Ini Pak Bro, ini kita banyak pembohong. Mudah disuap, mau disogok, mau dibeli. Iya, memang konyol sekali ya kebijakan ini di eranya Jokowi, dan tanpa malu-malu, nggak pakai malu-malu sama sekali. Walaupun sudah dikeroyok di dalam, di luar negeri, dan memperlihatkan bahwa luar negeri seperti Kamboja beberapa tahun sebelumnya juga sudah menyetop ekspor pasir laut. Malaysia juga tetangganya Singapura. Malaysia sudah lebih dulu menyetop juga, dan kemudian di Kamboja malah si pengekspornya itu kemudian didakwa dengan tudingan korupsi dan kemudian dihukum dengan sangkaan korupsi tersebut gitu, karena banyak sekali ya hal kalau sudah ekspor seperti, siapa yang mau menghitung sih? Siapa yang bisa menghitung bahwa ini ekspornya jumlahnya sekian kubik mungkin ya, kalau pasir laut sekian kubik gitu. Siapa yang tahu begitu? Jadi pemerintah yang berpihak kepada bangsa sendiri harus tidak hanya memikirkan infrastruktur, tapi produksi dalam negeri harus dipikirkan. Untuk apa? Kereta api bagus, jalan tol bagus. Kalau mobil dan truk di jalan tol itu semua produk asing. Di antara mereka juga banyak jenderal-jenderal yang main di situ kok pada waktu itu gitu mereka. Itu permainan yang sudah lama Mbak. Jadi Singapura itu makin lebar wilayahnya, teritorinya makin lebar itu ya dari Indonesia, karena Indonesia, Malaysia dan Kamboja udah lebih dulu melarang gitu. Betul, dan kita tahu Singapura masih terus melebarkan, meluaskan, dan memang sudah ada cetak birunya begitu yang tersebar begitu, yang mereka akan membuat berapa port lagi atau pelabuhan lagi untuk sekarang kalau nggak salah namanya ya. Mereka. Betul. Ribuan kontainer lagi akan bisa masuk. Nah, itu visi misi mereka. Sehingga mereka betul-betul marah kepada Kamboja dan juga kepada Malaysia ketika mereka menghentikan ekspor pasir laut tersebut. Dan kemudian sekarang malah justru Indonesia kemarin ya, oleh kebijakan Pak Jokowi, malah justru diteken, diperbolehkan untuk mengekspor pasir laut. 1% orang terkaya di Indonesia tuh menguasai 50,3% kekayaan nasional. Dilakukan lagi, bongkar sistem politik oligarki. Menurut saya langsung pecat aja, dia presiden kan. Ya, ini kan maksudnya legalitasnya saja begitu. Padahal selama
Iya. Sudah ekspor itu sudah terus-terus Terus berlangsung, jadi berlangsung dan main-main legalitas. saja begitu. Dan Pak Nah, Jokowi waktu itu, saya nggak tahu ketipu atau memang ada barter. Kan ingat waktu kita bicarain ada 130 orang pengusaha Singapura yang datang ke ke IKN. IKN, jadikan investasi dan sebagainya. Terus nggak lama kemudian Pak Jokowi membuka keran ekspor pasir ke mana ke Singapura Ke dan Singapura. ya, dan Pak Jokowi kan pokoknya siapapun yang janji mau investasi di IKN langsung dilayani aja. Dan ingat kan waktu itu saya nyatakan ini pasti nanti akan ditipu nih sama Singapura. Begitu kerannya resmi dibuka, mereka tidak akan ada yang investasi ke IKN. Ya, ya memang nggak ada sampai sekarang yang dari Singapura yang invest di IKN. Orang yang invest dari dalam negeri aja seperti Aguan dan kawan-kawan cuman groundbreaking aja. Akhirnya keredupan para kroni Jokowi benar-benar ada hilal. Baru saja Mahkamah Agung keluarkan keputusan yang larang ekspor pasir laut yang diperbolehkan pada era Jokowi. Sementara Prabowo sudah sadari ini sejak lama bahwa pemerintahan dipenuhi dengan para maling negara. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji material mengenai peraturan pemerintah PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Mahkamah Agung memutuskan PP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 pasal 56 tentang kelautan. Permohonan uji material ini diajukan seorang dosen asal Surakarta, Jawa Tengah bernama Muhammad Taufik. Termohon dalam gugatan ini adalah Presiden Republik Indonesia. Mahkamah Agung mengatakan pasal 10 ayat 2, 3, dan 4 dalam PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut bertentangan dengan perundang-undangan. Mahkamah Agung juga meminta pemerintah mencabut aturan tersebut. Mahkamah juga menghukum pemerintah membayar denda sebesar 1 juta. Putusan ini diketok pada 2 Juni 2025 oleh Irfan Fahrudin sebagai Ketua Majelis dan Lulik Tri Cahyaningrum dan Has Yosran sebagai anggota majelis.